Yang saya hormati Mas Rajawalyo Jati, ini teman saya waktu di Fakultas Filsafat UGM dulu nih. 30 tahun nggak ketemu ya Mas. Dulu gondrong sakmi ini loh, sekarang tambah sip ya. Kalau nggak gini nggak ketemu dengan Mas Jati ini. Betul. Ya. Sehat. Juga yang saya hormati Mas Heri ini ternyata tunggal mbah dengan ponakan saya nih, Mbah Sonto nih, Mbah Sonto Sudarmo Prambanan. Ponakan saya dapat sepupunya Mas Heri. Juga yang saya hormati guru saya ini Bu Nur Sabani Kaca Sungkana. Saya SMP SMA itu sudah baca buku-bukunya beliau dan mengikuti jejak beliau waktu di LBH. Bahkan istri saya itu temannya Bu Nur di LBH. Jadi saya senang sekali sore hari ini ketemu meskipun lewat online ya. Ya. Kemudian Profesor MC Sapteno ini yang hari ini luar biasa ya bisa bersama kita dari Patimura. Kemudian juga Mas Untoro terutama ini 2 hari yang lalu menghubungi saya, Pak Jenal ini bisa nggak jadi narasumber membumikan Pancasila. Oke, saya bilang gitu saja. Jadi ilmu filsafat itu memang bisa kemana-mana, Mas Heri, Mas Jati, Bu Kaca, dan Pak Untoro. Saya sendiri juga heran kenapa bisa jadi dekan di Fakultas Hukum, padahal S1-nya filsafat ya. Dan latar belakang saya juga sebagai wartawan di salah satu media di Jawa Timur lama ya, sampai hari ini pun bahkan kalau nggak nulis itu rasanya nggak enak gitu ya. Tapi ternyata profesi yang paling nyaman itu ada di zona dosen ya. Dosen itu paling nyaman ya ternyata ya, dari 5 profesi yang pernah saya ikuti. Pernah jadi LSM, pernah jadi aktivis, pernah wartawan dan sebagainya. Yang paling nyaman itu ternyata di zona dosen ya. Jadi kita bisa berekspresi ya, enak gitu ya. Nah, bahkan pada sore hari ini saya senang sekali menjadi pembicara kedua, karena pembicara pertama sudah menjawab apa-apa yang akan saya tanyakan ini ya. Jadi saya akan share pertanyaan-pertanyaan yang saya buat beberapa waktu lalu ya. Jadi baru beberapa waktu lalu ini saya buat pertanyaan-pertanyaannya, mulai membumikan sila kedua itu, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mulai dari mana? Itu pertanyaan yang pertama yang yang saya buat ya. Kemudian kalau sudah pertanyaan yang kedua ini ya, mohon maaf saya share dulu supaya sama-sama bisa dilihat di sini ya. Bismillah, saya mulai. Bisa kelihatan ya ini ya? Oh bisa, alhamdulillah. Ini sebenarnya rumusan dari Mas Heri ya. Jadi kalau tunggal guru itu begini ya. Ya, tunggal guru, tunggal mbah guru. Jadi saya Mas Heri Mas Jati itu mbahnya guru namanya Mbah Profesor Dr. Andes Noto Nagoro. Gurunya ya Mbah Damar dan Pak Noto Sunoto. Dan sekarang menjadi bersama-sama mengembangkan apa-apa yang diperoleh di Universitas Gadjah Mada. Nah, ini saya mulai dari pertanyaan ini sehingga kemudian yang kedua muncul pertanyaan juga, apa yang akan dibumikan? Apakah konsep-konsep yang tadi, yang Pancasila kedua itu versi siapa? Nah, ini karena di forum ini saya juga melihat di benaknya atau di pemikirannya Mas Jati, pemikiran saya, pemikiran Prof Prof Sapteno, kemudian di pemikirannya Mbak Nur Sabani itu akan berbeda di sini. Di sini ini adalah bicara tentang konsep apa yang akan dibumikan ini, Pancasila kedua ini, versi apa ini. Nah, ini pertanyaan yang kedua itu saya kira nanti
perlu dijawab. Tapi kalau hanya 1 jam saya kira nggak akan mampu menjawab versi ini, karena kita membuat versi itu sama dengan membuat konsep. Ini lama ya. Kemudian ini yang pernah saya bawa ya, dan pernah saya tulis di dalam jurnal ya. Ini di sebuah jurnal. Ini tentang apakah sudah sama pemahaman tentang Pancasila itu di semua komponen bangsa. Nah, ini penelitiannya saya kira menarik kalau kita lakukan ya. Pemahaman tentang Pancasila itu di komponen A, B, C, D, E dan lain sebagainya itu akan ketemu hal yang menarik. Nah, kalaupun nanti pertanyaan ini dijawab, ada 2 pertanyaan yang terjawab itu. Yang pertama adalah sudah memahami tentang Pancasila ini. Nah, kalau sudah, maka muncul lagi pertanyaan yang baru. Apakah pemahamannya yang sama dengan yang dipahami dan diinginkan oleh pembuat, penggali, aktivis perumus Pancasila? Nah, ini menjadi pertanyaan sendiri. Pemahaman yang dipahami oleh komponen-komponen yang ada di Republik Indonesia ini apakah sama dengan apa yang dikehendaki oleh para penggali, para pembuat, para perumus Pancasila? Nah, kalau itu sudah memahami, maka pekerjaan rumah ya, sebagai misalnya pengajar Pancasila, sebagai pendidik, sebagai aktivis, sebagai